bentar kak, ya duduk kak, ya Allah Rabbi, gak nyangka aku kakak singgah ke rumah ini kak, ya Allah, udah lama gak jumpa kak, bentar kak ya, heboh dia belakang. Cuman yang gondok heboh gak keluar juga, teh manis pun tak keluar, air putih pun tak keluar. Itu dosa besarnya. Yang di cateringan ada sop, ada rendang, apalagi ada tauco, awak yang dibungkuskan telur. Orang aku udah korban aku, telur aja aku pikir. Assalamualaikum. Kau udah mulah, aku tengok mulah kau ini. Apalagi kalau kita menagih utang, ya kan? Lama jaraknya. Kalau bisa jaraknya 6 jam, biar pening waktu. Keluarlah kau, tahan tahanan pun jadi. Makan siangnya grab, dia grab, utangnya pula 5 juta nggak dibayar, ditunggunya depan pintu. Assalamualaikum. 1 hari, tunggu 6 jam. Tengok. Nampak aku kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini adalah temanya akhlak. Saya mengutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Tidak selama ini selalu kita dengar tradisi orang jahiliyah yang buruk-buruk saja. Tukang judi, tukang khamar, tukang zina, mencuri, merampok, memerkosa. Tapi saya agak aneh, saya ambil ini. Ada 3 yang baik tradisi orang jahiliyah yang pantas kita ambil perbuatan baik mereka. Bahkan ulama setuju, kadangkalanya dalam diri orang jahiliyah ini saja sudah tak ada lagi dalam diri seorang muslim. Apa yang 3 ini Bapak Ibu? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala thalathatu akhlaqin kanat fil jahiliyati mustahabbatan wal muslimuna aula biha. Ada 3 tradisi orang jahiliyah yang baik untuk dilakukan seorang muslim, itulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya Bapak Ibu, ini cocok kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa itu Ustaz? Pertama, awaluha, yang pertama, lau nazala bihim dhaifun lajtahadu fi birrih. Bersungguh-sungguh dalam menghormati tamu dan menjamunya dengan spesial. Ini udah banyak kita salah ini Bapak Ibu. Kalau kita kadang-kadang bertamu ke rumah orang Pak, macam tak dihargai awak disambut ke rumah itu. Assalamualaikum, salam, masuk. Tapi nggak nampak orangnya, suaranya yang dengar dari luar. Siapapun orangnya Pak, apabila mohon maaf udah disautnya dari luar, tak nampak mukanya, enak masuk. Mana enak? Tapi kata ulama ini, kan? Bersungguh-sungguh kau menyambut tamu, datang orang ke rumahmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Rabbi, datang kakak. Ya masuk kak. Itu orang dulu Pak. Kalau sekarang pagar tinggi-tinggi, awak mau masuk pun awak tak nampak orangnya. Ada cuma lubang. Aku udah pernah Pak di Setiabudi, rumah bapak ini besarnya luar biasa, pagarnya tinggi. Aku tak tahu ada lubang kecil satu gumpalan begini. Kupikir itu tempat mulut kalau datang tamu dari luar. Rupanya belnya dari dalam. Ku masukkan muncungku, assalamualaikum. Ku bilang, itulah otonya itu aku memang. Kalau dulu enak kali waktu bertamu ke rumah orang Pak. Kenapa? Pagar tak ada. Apalagi tak sungkan. Orang di luar kadang-kadang menyambut awak dengan senang. Inilah dia. Jadi di kitab yang berbeda, ini pula. Di kitab yang berbeda saya mengambil referensi berbeda. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin yang ditulis Al-Imam Zamanuddin Al-Qasimi. Luar biasa Bapak Ibu. Ada 5 etika kita baik untuk menjamu tamu. 5. Pertama, ta'zirut ta'ami fadzalika min ikramid dhaifi.
tergesa-gesalah kau melayani dia sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Bentar-bentar kak, ya duduk kak, ya Allah Rabbi, gak nyangka ku kakak singgah ke rumah ini kak, ya Allah, udah lama gak jumpa kak, bentar kak ya, heboh dia belakang. Cuman yang gondok heboh gak keluar juga, teh manis pun tak keluar, air putih pun tak keluar. Awak udah ngisap udah 2 jam gak ada pula kode. Orang dulu Pak, mohon maaf Pak ya, orang dulu kau udah datang tamu, heboh ke belakang, pakai ayam kau dulu ya, datang tamuku dari Padang Bolak, gak enak, aku gak masak apa-apa. Orang dulu ini semua udah hilang ini, udah hilang, ya kan? Makanya ta'zilut ta'ami fadzalika min ikramid dhaifi. Maka mempercepatlah menghidang makanan sebagai bentuk penghormatan tamu, kan? Apa maknanya? Wa mahma hadaral aktsaruna wa ghaba wahid wa isnani wa ta'akhkharu an waqtil wa mau'idu fa haqqul hadirin. Kata beliau, mau sikit, mau udah rame, mau udah 2 orang 3 orang yang datang, siapa yang datang itu luan hidangkan. Ini cocok diamalkan kalau datang wirid Yasin. Jangan udah rame orang baru dikasih kue itu, siapa luan datang kasih. Ini kadang-kadang ada juga yang merepet, Ustaz, memang ini sering kali datang Ustaz, cepat datang. Apa enggak 2 kali dia udah habis punya dia, nggak mungkin nggak dikasih. Itu pula memang penyakitnya memang. Saya kena begini, tengok nih Bapak Ibu kan, bagaimanapun mau banyak yang hadir, mau belum banyak yang hadir, mau 1-2 orang yang datang, atau mohon maaf udah banyak atau tidak yang datang, ikramit dhaif, siapa yang duluan itu yang dimuliakan. Itulah dia. Jadi wirid Yasin Bapak Ibu, apalagi mengundang anak yatim. Saya sering kena ini Pak, sering kali aku kena ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada proyek pula kata Wan. Proyek apa ini Pak? Inilah Ustaz, inilah bawa anak yatim Pak Ustaz. Oh, anak yatim. Udah aku bilang, kok anak yatim Mak, keras-kerasnya cepet limpul. Ini aku pikir kan. Cuman apa katanya? Cuman gini Ustaz bawa anak yatim. Oh ya, oke. Tapi Ustaz sekalian makan siang. Ini sering kena ini. Perhatikan ini Bapak Ibu. Oh iya ya, berapa orang Pak? 30 orang aja Ustaz. Anak yatim ini perlu ada stylenya. Pak Ustaz, jam berapa Pak Ustaz? Kita berangkat Pak Ustaz. Jam 12. Makan siang kan Pak Ustaz? Jelaskan. Kalau nggak jelas, aku yang direpit anak tuh. Pak Ustaz nggak jelas, pimpronya nggak jelas. Kata, aku yang dimari anak tuh. Anak sekarang bijak Pak, betul. Ini kejadian nyata. Aku Bapak Ibu ceramahku yang nyata kuhadapi dan kualami. Ya kan? Tak mau aku menceritakan pengalaman orang yang tak kualami. Berdosa aku. Datanglah bawa anak yatim, duduk. Silakan Pak Ustaz, silakan. Tengok Muhammad. Udah, kami ini kan liar matanya. Udah ada cateringan di depan, es buahnya udah ada. Apa yang lu keluarkan? Aqua gelas. Silakan nak. Datang anak ini, nggak jelas Pak Ustaz. Diam kau. Bilang kucekekkan kau nanti, aku bilang. Udah. Beranilah aku Bu, kapan anak-anak ini makan? Kukorbankan ke anak-anak ini. Anak-anak ini udah ngisap. Muhammad Pak Ustaz. Ini tengok jawabannya. Belum datang kawan-kawan awak dari kantor. Ini yang salah hukum ini. Siapa yang datang, itu yang kau hidangkan. Oh maaf, datang kawan kantornya jam 1. Kami udah nyampe jam 12. Apa enggak pucat anak itu? Pucat. Berkerak bibirnya, biru mukanya. Mati ini kupikir kan. Kenapa kau? Pak Ustaz pula enggak jelas, nangis. Awal lapar loh Pak Ustaz. Matilah aku pikir. Coba. Begitu Muhammad makan, bukan makan bersama, dibungkuskan. Orang yang awak tunggu 2 jam dari kantor, makan yang di cateringan. Inilah dosa besarnya orang menyambut tamu. Orang dulu nggak ada orang begini Bu. Datang anak yatim tuh, keluarkan makanan. Silakan nak, silakan makan. Makanya orang dulu nggak ada makanan pakai bungkusan. Apa alasannya? Kutanya guruku, kenapa orang dulu Ustaz tak ada model bungkusan kalau mengundang orang ke rumah dia, biar puas dia makan, tak ada batasnya dia kenyang. Kalau sekarang Pak, ya kan dikasih aqua, udah nak ya, udah pulanglah. Yang luar biasanya dosa besarnya tak sama yang di cateringan sama yang dibungkuskan. Itu dosa besarnya. Yang di cateringan ada sop, ada rendang, apalagi ada tauco. Awak yang dibungkuskan telur. Orang aku udah korban aku, telur aja aku pikir. Aku langsung ngaku ini Pak kan. Biar aman anak-anak yatim nih kan.
Ini anak yatim maunya dikasih yang baik-baik. Jadi amal jariah sama bapak ibu kan. Dah, itu pertama tadi. Yang kedua, maka ibu, siapalah orang yang paling menghormati tamu di dunia ini? Tak pandang jabatan, tak pandang profesi, siapapun orangnya yang tak dia kenal, satu-satunya Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ijdakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka masuk ke rumahnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Makanya etika bertamu awak ke rumah orang, bu, pertama mengucapkan salam. Cuman ada pendapat yang luar biasa. Kalau salammu 3 kali tak dijawab, farji', balik kau pulang, berarti tak berhak kau diterima orang sebagai tamu. Jadi tunggu 3 kali, Pak. Assalamualaikum. Ada waktunya, tunggu. Oh, mungkin lagi di kamar mandi dia nggak dengar. Salam kedua, Assalamualaikum. Oh, kau udah ngulah, aku tengok ngulah kau ini. Apalagi kalau kita menagih utang, ya kan? Lama jaraknya. Kalau bisa jaraknya 6 jam, biar pening waktu. Keluarlah kau, keluar kau, tahan-tahanan pun jadi. Makan siangnya Grab, dia Grab, utangnya pula 5 juta nggak dibayar-bayar, ditunggunya depan pintu. Assalamualaikum. 1 hari, tunggu 6 jam. Tengok-tengok, nampak aku kau, nampak aku kau, nampak aku kau. Sekarang mana ada kayak gini? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali Pak tak dijawab, kau tak berhak menjadi tamu, pulang. Itu hukum. Makanya kita pun di rumah tuh ada juga yang tak berhak menjawab salam. Pertama di kamar mandi, mau datang pun tamu jangan dijawab. Ada orang menjawab, Ustaz, yang menjawabkan mulutku Pak Ustaz. Awak kan kamar mandi badanku, keluar kepalanya. Assalamualaikum, aku di dalam kamar mandi aku nih, sama aja itu. Jangan diakal-akali hukum nih Pak. Ya kan? Sama itu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi faragha ila ahlihi faza'a bi'azlin samin. Maka pergilah Ibrahim diam-diam menjumpai saudaranya, lalu ternyata dia mencari hidangan anak kerbau yang gemuk, lalu dia hidangkan. Itulah Ibrahim. Kita kan terbalik. Oh, kalau datang orang-orang miskin bertamu ke rumahnya, biasa-biasa yang dihidangkannya. Kalau datang gubernur, wali kota, kepala dinas, heboh. Masjid pun heboh. Kayak dihormati tamu begitu. Ya, tamu yang baik itu Bapak Ibu ada 4. Afdal. Pertama orang tua. Kasih makan enak-enak, Bu. Saya istri saya walaupun orang Jawa, aku sampaikan itu. Bu, bentar lagi datang. Cari makan apa sih? Gulai saleh. Cari ikan saleh. Kalau bisa cari pakat, kecap sinar langkat, sambal tuk-tuk, tabone, Allahu Akbar. Kau udah keringat orang tua awak berceceran, bertamu-tamu, hilang capek awak mencari makan itu enak menengok dia kenyang. Tapi sekarang Bu, anak sekarang kalau minta mamanya banyak kali alasannya, pengen kali mama anak bakso, nggak usah ma, banyak formalinnya, banyak, nggak usah, banyak penyedapnya, nggak usah. Kalau apa nak, kalau sate, mericanya banyak, itu nggak tahan perut mama, nanti mama mencret. Jadi apa mau dimakan waktu lagi? Semua tak boleh. Kan? Makanya saya pribadi terbuka rezeki itu Pak. Kalau pulang kampung saya Pak, aku bilang apa ndak oma mak? Ndak sok oma, ayo dari Labuan Batu Utara Bang, bukan tak jauh ke Ranto, ku antar ke Ranto. Apa ndak oma mak? Holat, ayo dikaitkan penjara orang buat holat yang banyak sana alam gulai asam baung. Ke holat, oma aku baru regar, ayo ke Gunung Akaranto makan holat, selesai. Koyak-koyak berapa lawak, tapi puas rasanya Bapak Ibu yang awak cari dinikmati orang tua. Besok udah tak ada dia, hambar kaya itu tak dinikmati orang tua. Itu tamu terhormat. Maka kalau datang tamu awak, orang tua awak servis apa maunya. Yang kedua apa? Orang-orang soleh. Allahu Akbar. Makanya dijawab Pak, rata-rata kalau ulama datang dihormati, makan dispesialkan. Allah, kalau di Medan jangankan dihormati, bagian bontot ustadz pun dilarikan jamaah. Aku udah korban aku. Makanya banyak orang yang kurang beradab ini. Kalau di Jawa mau muda-muda ustadznya, dihormati. Saya pernah ceramah daerah Langkat, waktu itu korinya Ustadz Darwin Hasibuan, kori internasional. Dibilangnya, kalau orang Banten Ustadz menghormati Ustadz, ulama, nggak ada bandingnya.
disiapkan makannya, jangan pernah bergerak dari tempatnya. Maka itu Habib-Habib itu Pak, bukan orang itu pengen dimuliakan, tapi jamaahnya yang memuliakan dia karena tahu dia hukumnya itu ahli ibadah. Bukan karena Habib, guru-guru mengaji, guru-guru apa namanya, guru-guru bukan datang dihormati. Makanya orang dulu kalau udah tamat mengaji Al-Quran, minimal sarung dikasih, inilah sarung. Oh alhamdulillah, sarung layangan, iya udah naik Al-Quran anakku, wa alhamdulillah wa ya, mudah-mudahan dari sarung ini barajoki wa pakai sholat wa ya, iya alhamdulillah, kasih pisang, kasih beras. Kalau sekarang Pak mau naik Al-Quran tak anaknya, tak tandanya lagi gurunya. Habis sudah tamat dia dari MDA ini, mana tandanya lagi Pak? Ini realita di lapangan. Yang ketiga, siapa orang yang tamu terhormat dilayani Bapak Ibu? Orang-orang yang lemah tak meminta-minta. Ibu kasihlah makanan, suguhkan ke rumahnya tanpa dia minta, langsung bahagianya luar biasa. Tes lah Bu, tes. Awak ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari BKM, selama PPKM, zakat jamaah, kami menyumbang 10 kilo beras untuk orang-orang duafa. Ya Allah Rabbi, mau nangis itu Pak. Beda sama orang yang minta-minta itu, nggak dihargainya berapa yang kita kasih Bu. Aku udah kena aku Pak. Wakbar dikasih 2000 kata. Ini memang kurang ajar anak ini, coba ya. Betul, udah dikasih diejeknya yang awak kasih lagi. Coba orang lemah tak meminta-minta. Makanya orang dulu banyak kejutan. Orang dulu walau miskin tak pernah mendatangi orang kaya minta-minta, terbuka telapak tangannya. Tapi berdoa dia, ya Allah hadirkanlah hati orang-orang kaya, ringankan langkahnya kemari. Ada di rumah anak yatim 4 orang, butuh biaya sekolah. Tergerak. Ayolah dek kita angkatkan, dekat mal kita ke rumah sana. Ku dengar ada anak yatim di situ 4 orang. Terima kasih banyak. Doanya pun banyak. Terima kasih banyak ya Kak ya. Mudah-mudahan kakak sehat, rezeki kakak lancar, jauh dari bala. Ya Allah Rabbi, nggak nyangka aku Kak. Apalagi corona ini PPKM, disuruh PPKM nggak ada bantuan nggak ya Allah. Nggak ngerti lah aku Kak. Ada pun bantuan catering sama keluarganya yang dapat, aku nggak dapat Pak Ustaz. Ya Allah, mohon maaf Pak Kevin, ini bahan. Kalau nggak ada gitu-gitunya kan gak enak yang mengaji ini kan. Bapak ini pun nunjuk Kevin katanya. Bapak janganlah laga Pak. Itu yang ku tengok di YouTube kan. Nggak usah Bapak, nikmati. Jadi di sini siapa yang lemah datang. Orang-orang janda itu tak ada lakinya, kasih Pak 5 kilo 2 kilo, menetes air matanya. Banyak kali doanya. Makasih banyak, wah iya, nggak nyangka kok namanya uak pun anak uak 4. Kadang-kadang sedia, tak ada yang mengerti, semuanya menjadi. Tapi orang itu tak ngerti sama orang tuanya. Tapi pula kau datang, nggak apa-apa lawak, mudah-mudahan berkawah ya. Saya pribadi Pak, udah berniat saya sama istri saya, Pinomat sebulan sekali, bungkuskan 20-23 bungkus keliling kami di Johor ini Pak. Mau pakai masker lah, jangan nampak kali Kak. Banyak kali doanya, yang buat butut itu awak kasih, ini makan siangnya, ya Allah makasih Bu ya, mudah-mudahan banyak rezeki. Awak kasih kadang-kadang Muhammad, ada yang pula zaman sekarang ini tak ngerti dia. Kenapa? Yang penting kenyang sendiri, tak dinikmati orang lain. Maka mau izin. Udah. Yang kedua, apa adab menerima tamu, menyuguhkan tamu? Yang kedua kata Al-Imam Zamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, tartibul at'imati bi taqdimil fakiha awwala. Aturan dalam memberikan makanan, beri dulu makanan buah-buahan sebelum datang makanan berat. Makanya biasa itu Bu, kalau wirid makan ringan-ringan dulu. Biasanya 3 macam makanan tak hilang dalam perwiritan. Risol, kue lapis, baru apa satu lagi biasanya itu? Apa Pak? Goreng. Itulah. Itu ternyata udah dibuat itu. Ya kan? Maka kok datang tamu apa yang ada suguhkan dulu sebagai mengganjal kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayyuqaddima minal alwani altafaha hatta yastawfiya minha man yuridu wa la yuksiru aqla ba'dah. Menyajikan makanan yang paling lembut, bisa dinikmati orang yang memakannya. Makanya Pak Bu, tengok siapa tamu awak yang datang ke rumah. Kalau yang tua, kasih hidangkan yang lembut. Orang dulu begitu, bubur kacang, kolak pisang. Ini kadang-kadang udah tamu awak yang jompo semua. Apa hidangannya di toples? Kacang garuda, kacang tojen, kacang arak. Wak ini pun nengoknya, mak nggak ada yang lain.
tengoknya. Silakan Wak, silakan Wak. Kepala otak kau silakan kayak gini. Ini hukum. Ya, bahan saya gitu-gitu aja nih Pak. Makanya orang bilang, ada aja bahan kau ya. Baca kitab baru contohkan selesai. Nggak payah untuk ceramah ini Bapak Ibu, kan? Kan nyata orang dulu ngerti. Kalau datang orang yang punya penyakit, jangan kasihkan pantangannya. Kasih makanan yang bisa dimakannya. Wah ini penyakit gula, nggak usah kasih sirup. Teh hangat aja. Dia pun nggak tersinggung dia itu. Ngerti dia awak tak bisa minum teh manis, teh hangat dikasihnya. Begitu Bapak Ibu. Ya kan kalau banyak yang tua tak bagi waktu kasih pikir ke belakang beli agar-agar. Apalagi Bapak Ibu ongol-ongol. Nggak susah waktu makan. Begitu masuk, tuk masuk langsung. Kalau yang muda-muda enak lah. Makanya saya nasihati itu Pak. Keluarga, Dek, kalau datang tamu nanti ke rumah, buka kian toples ini, ya kan? Jangan sampai dia susah membukanya. Aku udah pernah korban Pak, bertamu ke rumah orang, nggak tahu aku toplesnya masih dilem, ku putar-putar nggak bisa-bisa. Ku ganti toples yang lain, rupanya sama juga di lakbannya. Aku nggak, lakbannya warna putih, sama warna sama toplesnya. Ngeri juga, nggak ada yang ku makan. Ku gini-gini kan aja. Silakan Ustaz. Iya, aku bilang juga kan. Rupanya tak terbuka, dilemnya jangan dilem. Buka kian kok datang orang bertamu. Datang jamaah, masuk angin pun nggak termakan, apa gunanya? Terakhir tak termakan sampai habis lebaran. Muhammad itu. Dan yang keempat, ini yang dahsyat ini. Allah yubadira ila rab'il alwani qabla tamakkunihim minal istifai hatta yarfu awdiya anha. Jangan cepat-cepat buru-buru mengangkat berbagai hidangan yang ada sehingga mereka betul-betul udah kenyang waktu makan. Maksudnya Bapak Ibu, jangan angkati dulu piring itu sebelum tamu siap makan. Dan satu lagi Pak, jangan biarkan dia duluan, jangan biarkan dia terlambat kenyang atau Muhammad kita duluan kenyang. Samakan, kalau bisa duluan dia siap baru kita siap. Orang dulu begitu, tahu tekniknya. Begitu makan orang bertamu ke rumah awak, Muhammad banyak pula makanannya, awak pelankan sedikit ngunyahnya sambil bercakap. Tambahkan sedikit biar sama kenyangnya. Dia duluan siap, awak pun siap. Ini kadang-kadang nggak ngerti Pak Muhammad. Aku udah banyak ku tengok kejadian. Begitu makan waktu di undangan, diletakkannya piringnya, tukang catering diangkatnya piring waktu belum siap dia makan. Kecariannya mana piringku, dia hantar. Karena orang dulu, kalau saya orang tua saya dulu dia nasihatin, Dil, kalau makan kau ke rumah orang, jangan dulu bersihkan nasimu. Itu tandanya kau udah siap. Pikir yang punya rumah kau udah kenyang. Maka kalau hendak bertambuh kau, sisakan kode sedikit lagi nasi tersisa di atas piring. Maka orang bilang dulu kan, jangan bersih-bersih kali. Pikir orang nanti udah kenyang, rupanya bertambuh kau. Tak boleh gitu. Inilah hukumnya itu. Maka saya selalu sampaikan, orang dulu gak tinggi-tinggi sekolahnya, tak sarjana, tapi dia kemana-mana mengaji diamalkannya. Orang sekarang tinggi-tinggi sekolahnya, tapi nggak ada perasaannya. Maka awak belum siap, udah diangkatinya. Mana mungkin bertambuh lagi awak? Silakan. Mohon maaf lah ya, udah makan dari sana, nggak enak namanya lah kan. Awak pun silakan. Udah makan juga, kenyang juga lah awak. Selalu begitu Bapak Ibu kan? Siapkan. Silakan. Enak kan? Enak. Tambahkan sedikit. Kalau bisa senang dia, siap dia duluan, awak pun siap. Yang terakhir, apa etika menyambut tamu? Etika menyambut tamu al-khamis, yang kelima, ayyuqaddima minat tu'ami qadral kifayah. Membuatlah makanan secukupnya dengan porsi masing-masing. Maka saya dulu pertama menikah Bang, ku ajari biniku, Dek, ya Bang, jangan kau samakan porsi makan tambuhku dengan tambuh mertua. Tak boleh itu. Kenapa? Karena aku mau tambuh, satu tambuhan kami sama tambuhan mertuaku. Segala aku ngambilnya. Kalau orang dulu begitu Pak. Makanya kami orang Mandailing, orang tafsir itu ada khusus makanannya. Ini bagian cuci tangan ayahnya, ini bagian menantunya, ini bagian ayah Hawa, ini bagian anak lajang Hawa. Awak pun tak sungkan makan bagian awak, udah ada porsi masing-masing. Ini enggak,
anak 3, menantu 2, 1 piring, 5 ekor ikan, tengok-tengokan, tengok 1 ekor lagi, tengok-tengokan, macam mana? Ambil. Kalau ku ambil ekor nanti enggak cocok, ku ambil kepala enggak ada isinya, macam mana? Coba. Makanya Bu, izin Bu ya, biasakan itu Bu. Jangan porsinya kalau 10 orang 10 lah pula lauknya, ya kan? Apalagi Pak, kita pun udah punya hak, jangan diambil hak orang lain. Sering pula kena wirid ini, udah ada bagiannya, diambilnya bagian orang. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau mengambil bagianmu, jangan sampai terangkat terbuka ketiakmu dan terangkat duburmu. Itu adab. Contoh, di sini makanan Pak. Awak mohon maaf di sini bagian awak. Jangan sampai terangkat dubur awak, terbuka ketiak awak mengambil bagian orang. Itu tak boleh. Makanya orang dulu pas di mukanya. Ada yang geser kan? Geser. Oper. Cuman ada yang latah kawan nih. Pas giliran uak ini enggak ada daging. Semua acar lewat daging. Uak ini pun pulang lemah. Ditanya bini, kenapa bang? Darah tinggi, kurang darah. Kok kurang darah? Nenas sama timun satu malam nikah seorang tu sama. Ada yang begitu latah kawan-kawan kita ini kan. Udah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Orang jahiliyah paling menghormati tamu dan menjuguhkan tamu. Adabnya 5, sudah kita terangkan tadi. Yang selanjutnya, Fa'amma al-israfu falahu salasatu adabin. Cuman ada juga 3 adab ketika tamu mau pulang dari rumah. Apa ada pertama? Al-awwal, yang pertama, ayyakhruza ma'ad dhaifi ila babid dari wa huwa sunnah. Maka iringilah dia Bu sampai depan pintu rumah awak kalau dia mau pulang. Itulah adabnya Pak. Begitu keluar dari rumah awak, iringi sampai pagar, tengok dia berangkat pulang. Kata ulama ini, itulah sunnah Rasulullah. Kadang-kadang mohon maaf Bu ya, kalau tak, bukan nak pengen dihormati, tidak, tapi rasanya kalau tak diiringi awak pulang sampai depan pagar, rasanya macam tak suka awak singgah ke rumah dia. Banyak orang tak ngerti di situ. Iringi sampai pagar. Oh, udahlah Kak, sini aja Kak. Iya, aku bukan bodoh, aku sampai sini aja aku memang. Enggak perlu ku antar kau ke Deli Tua jauh kali lah, sampai sini aja nya. Oh, aku pikir mau Kakak antar aku. Enggak, sini aja nya. Kan gak enak juga kau keluar dari sana. Semalam baru mengaji kami, kata Ustaz tu antarlah tamu sampai depan pintu rumahmu. Sampai sini aja lah ku antar ya. Makasihlah Kak. Yo, mudah-mudahan nanti ada waktu singgah kau lagi ya. Senang. Yang kedua, ini pula. Apa yang kedua adabnya? Ayyan sarifat dhaifu thayyiban nafsi wa inzara fi haqqi wa taqsiri. Apa katanya? Bagi tamu, tinggallah kesan yang baik terhadap yang punya rumah. Oh Bu, jangan biasakan komentari rumah orang kalau bertamu. Jangan biasakan. Mau macam mana model rumahnya, mau macam mana bentuk gordennya, macam mana pun luas dapurnya, enggak hak kita mengomentari rumah orang. Nggak cocok Kak, gorden ini nggak cocok. Ini kan dindingnya hitam, gordennya orang nggak nyambung, nggak nembak di warnanya. Maunya Allah, udah bertamu di rumah orang protes pula. Yang punya rumah ini pun syukur ku terima kau ke rumahku, ku nggak ku usir kau dalam hatinya. Coba, tak perlu itu Pak. Saya Bapak Ibu, saya penceramah, sering keluar kota. Ada nasihat mama saya, Dil, yo mak, nanti mang kemana kau bertamu, biar ada kesan baik sama yang menyambutmu. Satunya pesan mama, apa itu mak? Belikan kian oleh-olehmu kalau nak bertamu kau ke rumah orang. 1. Orang dulu begitu Pak, bukan banyaknya. Singgahkan pisang, beli sesisir. Assalamualaikum, ini yang ada Kak ya. Nggak ada, kami tadi jalan dan niat nggak mau singgah, cuma tadi udah nampak lewat. Nggak juga awak, ini yang ada Kak pisang. Nggak apa-apa, memang kau selama ini kan pisang aja yang kau bawa. Pisang, dari dulu pun pisang aja yang kau bawa. Coba. Tapi orang kenang Pak, terkenang. Yang kedua, kata mama saya, nanti yang kedua, kalau kan beda Bapak Ibu, arah Aceh sama arah Sumatera ini beda penceramah. Alhamdulillah besok berangkat lagi ke Aceh subuh salam Muharram. Jadi kalau di sana, Ustaz, jangan pikirkan tempat tidur, udah kami siapkan hotel. Itu Aceh Pak. Aceh itu luar biasa. Saya saya jempol itu. Kalau orang Aceh mengundang, hormat sama Ustaz luar biasa. Bawa supir Ustaz, kita tanggung semua.
Kalau orang Labuhan Batu rantau perapat mengundang, oh macam mana tidur kami cek, kau carilah familimu. Kena Bang Nurdin, mana famili Ustaz yang dokat-dokat, singgahkanlah ke situ. Oh Tuhanku, udah famili awak susah datang mau nyusahkan, muka dia pun menengok awak lain, datang lagi anaknya, kata coba. Jadi kata omakku, Bu, ini omakku bilang, makanya Dil, kalau udah daerah kemari kau ceramah, biar jangan gondok orang menyambut kau tidur di rumah famili. Satunya syaratnya nak, berapa anaknya kau tengok. Kau sisihkan duit kau entah 20-20, entah limpul-limpul. Kalau 2 anaknya 100.000-nya pula koyak duitmu. Tapi udah senang mamanya. Karena mama ini Pak, nggak usah bohong Pak, lancip kali mulutnya ini. Kalau datang tamu ditanyanya, nak ada ngasih wak kau. Mamanya yang nanya itu. Itu mama Pak, nggak ada Mak, memang parah wak kau ini, memang parah dari dulu, memang wak kau ini nggak borong, memang politnya luar biasa. Mamanya yang nanya itu, saya rasakan Pak, kalau datang awak ke rumah famili kadang-kadang, udah tahu dia. Awak pun ceramah nanti di rumah panitia, kalau udah awak titipkan habis ceramah, awak berapa awak kasih? 100.000 nggak ada ruginya Pak. Udah dikasihnya makan awak 1 hari 1 malam. Kurasa kok dihitung-hitung Bu, kurang lebih lagi dari 100.000 habis uangnya melayani awak. Makan siang, makan pagi, makan malam, lain lagi sarapan pagi. Tak terkasih, tak ditinggalkan sama yang punya rumah. Ngerti, tinggalkan kesan yang baik. Makanya Bapak Ibu, begitu saya singgah kemari lagi, senang anak-anak. Mak, Pak Ustaz datang Mak, Pak Ustaz, Mak, Pak Ustaz. Tahu dia, cair, tahu dia. Kalau sekarang, makanya mama Pak, orang jahiliyah mengerti hukum ini. Orang jahiliyah mengamalkan adat ini. Kita yang muslim sudah jauh dengan hal yang baik ini. Betul nggak Bu? Betul. Nggak open orang Pak. Mau datang tamu tak ngerti pengertian. Kadang-kadang Muhammad ada pula tamu ini asalkan datang dor menghabiskan. Nah tahu dia musim durian, tahu dia musim rambutan, datang dia bawa goni dari tembung, dikutipnya, ya Allah merah-merah kali Kak ya, manjat waktu gundul semua dihabiskan. Bukan mengkasih, menghabiskan pulanya waktu datang. Cobalah mangga awak udah buat plastik, dikutipnya, nah, Allahu Akbar. Buah pertama kau pula yang ngambil, nggak mungkin awak suruh pulang dia. Cantik kali Kak, buah bangganya Kak ya, besar Kak ya. Kau ambil Kak ya, nggak apa-apa, ambil dalam hatinya. Memang lah kau nggak ada pikiran lah kau, udah kau plastiki semuanya, jangan diambil lagi. Ini ya. Yang ketiga, apa cara kita Bapak Ibu, macam mana melayani tamu ketika keluar dari rumah kita? Allah yakhruza illa biridai sahibil manzil wa iznih. Maka bahwa tak boleh kita pulang kalau tak belum izin orang yang punya rumah. Maka Bapak Ibu, makanya kita kalau orang yang bertamu ke rumah orang lain, kata Nabi, batasnya ada. Berapa batasnya Ustaz? Kalau nginap ke rumah orang, batasnya kata Rasulullah 3 hari. Batas kita, orang datang ke rumah kita bertamu sampai menginap kalau nggak izin dia 3 hari. Nah, kenapa Bapak Ibu? Itulah batas kemampuan orang melayani kita dengan kemampuan rezekinya. Makanya kalau hari pertama kita bertamu, masih enak-enak dihidangkan itu. Ayam gulai. Oh, apa mau Kakak? Ayam gulai Kak? Ayam gulai. Oh lengkaplah. Hari kedua telur. Pagi telur. Pokoknya 1 hari itu semua telur. 3 telur. Dadar, mata sapi, sambal. Beda-beda memang. Wah itu pun Muhammad besok paginya udah bendol di sini. Kenapa bisulan? Telur. Kenapa Kak? Telur raja kata, coba. Ada yang Indomie. Tahu lah Indomie jam 8 udah ngisak. Nah coba. Jadi saya Bapak Muhammad harus kita amalkan. Yang kedua, apa tradisi orang jahiliyah yang pantas kita amalkan? Wasani, yang kedua, lau kanat liwahidin minhum imra'atun kabarat indahu la yutalliquha. Orang jahiliyah tak pernah menceraikan istrinya sampai tuanya. Dia bertahan sehidup semati berdua. Kita orang Islam Pak masih banyak gagal ini.
Orang Islam yang sekarang suka kali bercuri. Pantang mohon maaf bapak ibu bermasalah minta cerai. Ya kan? Muda-muda bakawinan, anak satu core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Udah kutahan ini Pak, keluar juga. Coba anak sekarang tengok. Bermasalah tuntut cerai, bermasalah tuntut cerai. Makanya Imam Ghazali mengatakan, dengarin Bapak Ibu, ada perempuan yang tak layak dipertahankan. Apa itu? Pertama adalah mukhtali'ah. Apa makna mukhtali'ah? Allati tatlubul khul'a kulla sa'atin min ghairi sababin. Perempuan sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Orang yang begini Pak tak akan nyaman rumah tangganya, maka di pikiran kita akan melepaskan dia. Jangan, saya bukan mengajari Bu, memang realitas sekarang. Macam mana pun rumah tangganya beda-beda sifatnya, tak ada yang sempurna. Aku jujur Bu, aku bilang saya 8 tahun berumah tangga Pak, belum ada rezeki anak. Ada yang nasihatnya baik, sabarlah Ustaz. Insya Allah adanya itu. Yang penting Ustaz sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sama-sama yakin. Ada pula yang jahat otaknya. Ustaz nggak main Ustaz, ada 8 tahun. Kalau aku kayak Ustaz buka cabang aku. Kalau apa nggak mau kucekekkan waktu coba lah. Bukan disemangatinya awak, digoyangnya juga iman itu coba. Jangan begitu Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya itu, kalau mau kau bertahan denganku, jagalah aku setiap saat di mana aku berdakwah. Dulu dia ngajar, berhenti kau, berhenti. Kenapa? Ustaz ini pun luar biasa Pak iman ini. Ada kepala di peci yang di kepala. Kalau iman goyang juga. Assalamualaikum Ustaz. Gini juga awak ya kan? Kusuruh berhenti kau. Kemana-mana ikut dia, ke Aceh ikut, Pekanbaru ikut kan. Alhamdulillah. Kenapa? Baru nyaman awak. Oh ternyata itu rupanya nikmat. Sudah Bapak ya kan? Dah. Ya jangan sebelum tak cerai kan. Orang dulu saya tengok Pak, penjahat kelas kakak pun lakinya, pemabuk, preman, tak ada orang bercerai ku tengok. Maaf ya, maka kita yang berkeluarga ini tolong pertahankan. Makanya Bu, kalau anak mengadu jangan disaut. Macam mana mama pun kadang-kadang banyak ngatur macam mana kalian berumah tangga sama si Andi. Allahu Akbar parah kali mama, udah aku bilang sama kau, aku udah gak enak perasaan kau nggak cocok sama dia, nggak cocok. Mamanya pula melaga-laga nggak cocok. Dari nama pun kau nggak cocok, dia ganjil kau genap, makanya kalian nggak nyambung, selalu berantem. Tak cocok. Udah aku bilang jangan ambil Mandailing itu, nggak cocok sama kau. Mandailing payah. Dibawakannya lah suku. Mama Ibu, mama jadi jin. Nah, perempuan yang kedua wal mubariyah. Siapa mubariyah? Al mubahiyatu bi ghairi hal, al mufakharatu bi asbabid dunya wal akhirah. Menyombongkan diri kepada wanita lain apapun dalam persoalan dunia yang dia punya. Ini sering ini perempuan ini. Ya kan? Kalau udah perempuan Pak, dipaksanya awak macam mana memberikan kebutuhan sama dia. Perempuan yang baik Bu, mohon maaf Bu ya. Perempuan yang baik, idza nazarta ilaiha sarratka wa idza uqsimata liha barratka. Kalau dipandang bini awak senang dalam hati, berapapun awak kasih dia terima dengan senang hati. Itu perempuan yang baik. Maka kalau datang bapak, Pak kita berumah tangga ini perlu seloro, perlu bercanda, jangan tegang-tegang kali. Walaupun ekonomi sekarang lemah, perlu tertawa, senyum, bahagia. Bapak pulang nanti Pak dari sini, senyum, buka pintu. Ibu ni senyum menyambut kita. Assalamualaikum dek, ya Allah Pak, cair bang. Kepala otak kau cair, kau cair aja otak kau. Dari mana cair? Orang dari masjid pun kata coba. Makanya Pak, aku kubocorkan sama Bapak, kenapa banyak laki-laki mati duluan ketimbang perempuan? Tahu kenapa Pak? Kita yang kena pres tiap hari, kena pres. Gerak bang, gerak. Jangan duduk aja, gerak. Kata. Dalam hati Bapak ini, yes, pas sekali katanya kan. Ya kan? Jangan Bu, syukuri. Jadi kita pun Pak, kalau punya kita pun laki-laki jangan banyak gaya. Udah pendapatan kecil, selera tinggi. Ibu nih yang marah. Kalau udah kecil pendapatan, apa yang disuguhkannya nikmati.
Perempuan ini bukan matre, tidak. Kita yang nggak ngerti kebutuhan, Pak. Jujur Pak ya, 5 juta gaji Bapak, 4 juta gaji Bapak. Siapa yang bisa membaginya dalam satu bulan? 3 anak sekolah, lain uang listrik, lain uang air, angsuran kereta. Semua cukup dibagi ibu ini. Itu perempuan hebat. Bukan cinta dunia, dia pandai membagi-baginya. Maka kalau tiap hari disuguhkannya kangkung, Pak, ngerti Pak, nggak apa-apa. Kangkung waktu melemah, sikit-sikit nguap, nah bang, sakit gula, pala kau sakit gula pula kau bilang, bukan sakit gula, inilah kakak kau asyik kangkung, aja kangkung, aja. Sehat lah bang, kok tiap hari sehat lemas juga, apalagi Muhammad yang dimakan kangkung, keluar pun kangkung, nggak hancur di dalam. Udah. Jadi perlu yang ketiga, macam mana cara karakternya Ustadz biar langgeng rumah tangga. Banyak kasih dia kesenangan Pak. Saya bukan mengajari Pak, yuk. Saya mohon maaf Pak Haji. Saya mohon maaf. Saya sampaikan sama istri saya itu dalam 2 bulan. Ayolah keluar. Kosongkan. Kukosongkan dalam 2 bulan itu Pak. Entah 2 hari. Kemana? Bawa dia senang. Perempuannya sedih Pak. Tanya ibu nih. Di dapur. Tak pernah keluar rumah. Walaupun nggak jauh-jauh Pak. Bawa naik kereta. Kelilingkan dulu Pak. Bawa karya wisata. Tembus Namorambe. Tembus Deli Tua. Keliling Jalan STM. Kalau minta makan dia banyak alasan. Corona. 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 Tanya ibu nih Pak. Ibu ini bukan mewahnya, betul nggak Bu? Dibawa pun keliling dia tak jauh-jauh ke Pantai Bali Lestari, pondok 50.000-nya, cuman modal pondoknya membayar. Udah nampaknya pantai, udah terasa dia angin-angin pantai. Udah Muhammad ke sana bawa nasi masakan kian dari rumah. Aku begitu aku Pak. Kemana kita dek? Bukit Lawang. Ayo. Nanti Muhammad pintu masuk 5.000, parkir 10.000, pondok 60, modal cepet 50, udah puas awak mandi sampai menggigil keriputnya lagi jadi dia. Oh gininya lagi dia. Selesai, senang dia. Ini apa enggak Pak? Muhammad bawa dia Pak. Sekali-sekali Muhammad aku nggak bisa jauh-jauh naik kereta. Naik kereta, ambil kain gendong biar aman waktu dari belakang. Kemana kita bang? Naik aja kau. Naik wak nih. Kau pakai kain gendong bang. Jangan lepas kau dari belakang katanya. Kereta wak ni pun nggak ada standarnya kiri kanan, tergantung-gantung kata wak tu. Mainlah. Kok kencang kali bang, nanti mati kau bang. Itu yang kuharapkan kata. Kau mana-mana wak. Perlu Pak. Ini Muhammad. Pak jangan bawakan keras bapak di kantor sama di rumah. Di kantor bapak kepala, di rumah orang tua. Jangan bawakan kau dihormati sebagai kepala di kantormu, Pak Ketua. Di rumah kau sebagai suami, bawakanlah candamu terhadap istri. Kalau bisa Bu sekali-sekali, Allahu Akbar, suka seloro, pulang bapak dari rumah, ibu pura-pura berondok balik pintu. Pura-pura berondok balik pintu. Datang bapak, mana dek? Mana kau dek? Ya Allah dek, adek. Datang wak perempuan, lompat dia, ditangkapnya lakinya dari belakang. Tup, wak laki-laki terkejut, dibantingnya wak perempuan. Geger otak waktu mati di tempat biasa. Tak pernah pula begitu. Tiba-tiba naik dia dari belakang, pikirnya begal, ditampakkannya geger otak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dia jadi hormat izin. Cara merendang ke rumah tangga enggak payah-payah. Bu, tengok. Kita tengok di TV, tengok berapa kaya dia, mobilnya banyak. Tabungannya puluhan miliar, nggak senang dia. Pakai narkoba solusinya. Banyak contoh rumah tangga begitu Pak. Awak tak perlu pakai narkoba, tak perlu biaya besar. Naik kereta bawa dia. Kalau anak 4, 2 di depan, 2 di belakang, nampak nggak? Mereng waktu mereng. Nggak nampak jalan, laki bini di belakang, anak 2 di depan mereng. Awas kepala kau, nggak nampak jalan. Tapi senang dia. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah kehilangan ketika meninggal. Makanya Pak, Khadijah, Rasulullah dengan Khadijah tak pernah Rasul menikah
sebelum meninggal Khadijah. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena Rasul menghargai perjuangan istrinya, mulai dari nol sampai perjuangan dakwahnya sampai tutup usia. Di usia 65 tahun Rasulullah kehilangan orang yang paling dia cinta, mempertahankan rumah tangganya, banyak gejolak dan tantangan dalam dakwahnya. Khadijah lah tempat ceritanya. Mohon maaf Pak, kita kadang-kadang kita ini royal sama orang Pak, tapi pelit sama istri. Nggak usah bohong Pak. Oh, kalau di kedai kopi, kalau buka pos kopi ini semua mau dibayarnya. Udah bang, udah kawan. Rokoknya bang, udah macam nggak berkawan kau. Gayanya itu. Makanya perempuan nih, mohon maaf Pak, apapun Bapak rondokkan, indera penciuman tertinggi perempuan. Allah kasih rahmat sama perempuan. Betul, dimanapun Bapak rondokkan duit Bapak, Pak, tahu dia itu luar biasa. Pas pula wirid, rupanya waktu beli rokok, aku pernah ku tengok uang waktu di pecinya, rupanya terangkat ujungnya. Ku tengok uangnya, besok rupanya hilang. Ditanyaannya, hilang Ustaz kenapa? Tahu bini Ustaz, rupanya nggak sadar dia terangkat ujungnya 20.000 dari pecinya. Maka periksa lagi peci laki, pasti ada duitnya itu. Nah, mudah-mudahan ibu pun harus mengerti kan, berapapun yang dikasih suami syukuri. Mudah-mudahan itulah menjamin kita. Yang terakhir Pak, tak saya bisa jelaskan terlalu panjang karena waktu sudah mau tiba. Yang terakhir adalah apa tradisi orang-orang jahiliyah yang pantas kita amalkan. Idza lahiqa bizarihim dainun au asabahu sidda au jahd. Orang jahiliyah paling mau membantu tetangganya sekalipun melunasi utang-utang. Mana ada yang mampu kita Pak? Siapa yang mau melunasi utang tetangga kita? Tidak, tetangga sakit pun tak kita tengok. Maka kata Nabi yang sederhana saja, tercium masakanmu oleh tetanggamu tak kau bagi, itu juga menyakiti hatinya. Makanya kurang dulu Bu, kalau udah masak kita Pak, mohon maaf, famili tetangga ini banyak yang ramah tapi dia nyucuk di hati. Kakak masak kok apa ya? Kolak pisangnya. Kok tahu kok? Pandannya tercium. Kasihlah semangkok. Udah pakai kode itu. Udah cantik kadang-kadang saya pribadi Bu ya, pribadi nih. Udah makan nanti ada kawan awak di luar. Mak aku bilang, "Din, kau bagi." Oh, enak kali Mak. Udah dia jajan dari sekolah loh. Kau bagi. Memang tak tersinggung dia, tapi mamaknya menengok kau makan, nampaknya anaknya tak kau bagi. Mama yang gak enak sama mamak dia. Kau bagi. Kalau enggak kau bagi, masuk kau ke rumah, jangan nampaknya kau makan. Orang dulu sampai begitu. Orang dulu sampai begitu. Sekarang anak awak makan kue, makan es krim, anak tetangga nengok aja, tak pernah perasaan kita membaginya. Itulah salah hukum sekarang Pak. Awak dulu, kau enggak cocok kok, kawan kau rame di situ makan sendiri kau. Masuk kau dalam, masuk. Orang dulu begitu. Kalau sekarang rame-rame makan, awak yang tersinggung. Yang tega lah pula tetangga, nampaknya anak awak rame-rame di teras rumahnya, tak terbaginya pula sikit. Ini maka saya pernah kejadian gondok juga, aku tengok kawan ku ini tukang minta es, kasih bagi. Oh mak, kalau mau motongnya dipotongnya bagi dua. Tahu es lilin dulu Bu yang campur kacang hijau, kan musim dulu itu. Nah, gondok aku tarik, tengok muka gondok, kau tukang minta aja kau. Tarik anak, terai saking kuatnya ku tarik, lepas esnya, tinggal plastiknya kami pegang dua-dua. Oh, tak jadi minum es. Sekarang udah jadi orang besar dia, ya kan? Begitulah kadang-kadang teringat Pak, sekecil apapun sakit dia Bu tengok, kan? Sakit dia tengok, kunjungi. Sekarang ngomong, maka saya rasakan Pak tinggal di komplek, memang ada sakitnya, ada sedihnya. Itulah dia, sedihnya tak tahu orang macam mana awak, mau sakit mau terancam tak tahu. Kalau lingkungan 2 hari awak tak nampak, mana mama kau? Kurang sehat lah. Makanya biasanya jam segini mama kau yang dengar suaranya di gang ini. Makanya 2 hari tak pernah lagi dengar suara mama kau. Iya wak, kurang sehat wak, datanglah wak, kunjungi dia. Mengunjungi orang sakit Bu, tak banyak syaratnya, cuma 3. Pertama, jangan takut-takuti sakit yang sama, banyak orang meninggal dunia kayak dia. Jangan. Datang awak, Kak sakit apa kakak Kak? Nggak ada rasa. Nggak ada rasa ya. Penciuman Kak, iya corona ini corona. Jangan kayak gitu menjawabnya. Dijawab yang baik. Kenapa kakak? Nggak ada rasa. Oh biasanya itu Kak. Sebelum ada corona pun Kak, kalau memang kurang sehat awak memang tak berasa lidah tuh. Sebelum datang corona pun Kak memang tak ada penciuman tuh. Nggak usah takut kakak. Iya ya, tapi menggigil. Nggak apa-apa, namanya meriang. Menggigil lah, ada aja kakak. Kalau kepanasan keringatan, Allah, iyalah. Semangat. Sembuhnya sembuh. Kalau nggak sembuh paling lewat kata. Allahu Akbar.
ujung-ujungnya diancamnya juga wa'ad. Yang kedua, udah itu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, beginilah gaya saya.